eh, tahu kabar tentang tetangga kita itu yang Pak Udin itu ya? oh iya, Aku juga nanya, kemarin beberapa kali aku ke rumahnya nggak ada yang nyaut segala macam. Padahal kan aku ada pengajian nih biasa di masjid ibu-ibu. Aku mau ngajakin ibunya segala macam, selalu ditutup. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kabarnya gimana ya. Kalau misalkan padahal kan Pak Udin itu kan Pak Haji lah ya, sudah haji segala macam. Tapi selalu tertutup, tidak bisa bersosialisasi. Aneh gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wah, sedang ngobrolin apa ini? Nah, jangan gunjingin Ustadz ya. Enggak, kita ngobrol. Biasa. Oh iya iya. Kita ngobrol. Ada apa ini? Teh? Biasa ini tetangga yang di sebelah rumah. Iya iya. Udah haji, tapi tetap menutup diri dari sosial atau misalkan untuk sekedar Kurang banyak bergaul dengan banyak orang. Iya iya iya. Itu gimana pandangannya Ustaz? Ya, seharusnya manusia dalam kehidupannya di dunia tidak bisa begitu, karena manusia adalah makhluk sosial tentu saja, dan perlu banyak bergaul, berinteraksi dengan banyak orang. Dan sebenarnya bergaul dengan banyak orang itu manfaatnya sangat besar, karena ada silaturahim antar mereka, dan silaturahmi Hablu minallah, hablu minallah betul sekali. Ya. Dan silaturahmi adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan bahwa siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka dia harus banyak silaturahim. Sama dengan sedekah juga ya Ustaz? Nah, termasuk diantaranya adalah sedekah. Ya. Oleh sebab itu silaturahmi ini adalah hal yang sangat penting. Tidak bisa seseorang berdiam diri di rumah tanpa bersosialisasi dengan banyak orang. Tapi kalau orang yang menutup diri seperti Pak Udin itu gimana ya? Itu kita serahkan saja jadi kepada Allah. Jadi kadang-kadang suka suuzon gitu. Kita sebagai saudara muslim tidak boleh banyak bersuudzon. Bisa jadi mungkin beliau benar-benar sibuk, sehingga tidak sempat meluangkan waktu untuk bergaul dengan tetangga-tetangganya. Walaupun hanya ke masjid sekalipun. Itu barangkali kita harus berhusnudzon. Tapi pada intinya yang namanya silaturahim adalah hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan. Perlu diketahui bahwa ketika seseorang bersilaturahim itu juga menyehatkan jiwa sebenarnya. Seseorang itu bisa sehat jiwanya ketika dia mau bersilaturahim dengan banyak orang. Karena pernah Rasulullah memperingatkan seorang wanita yang dia dengan sengaja tidak mau berbicara dengan banyak orang, dan Rasul mengingatkan orang tersebut agar janganlah engkau melakukan itu. Artinya ketika banyak bergaul, banyak berbicara, bertemu dengan orang, itu ada manfaat, bukan hanya sekedar untuk dirinya sendiri mungkin. Betul, bukan hanya sekedar pahala yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang mau bersilaturahim, tetapi dari sisi manfaat psikis, kemudian sosial juga akan sangat banyak sekali yang akan diterima oleh orang tersebut. Mungkin auranya juga akan terlihat ya Ustaz. Iya, betul sekali. Beda mungkin sama yang tidak sama sekali tidak bersosialisasi ya. Benar, karena kadang-kadang manusia ini ketika dia tidak banyak bergaul, seakan-akan mungkin merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang dia tidak bisa salurkan kepada orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan orang, maka akan ada kelapangan dada. Betul begitu Pak Asep? Saya juga belum tahu ini, saya nanya sama Ustaz ini. Terus kalau misalkan Ustaz di zaman Nabi memang ada seperti kisah-kisah Nabi atau segala macam? Tentu kita melihatnya adalah figur Rasul kita Muhammad SAW. Rasulullah adalah figur yang sangat sempurna,
akhlaknya adalah akhlak yang sangat sempurna, sehingga di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, kata Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, engkau memiliki keutamaan akhlak yang sangat agung sekali. Dan ada salah seorang sahabat yang dia juga pembantu Rasulullah SAW, namanya Anas bin Malik. Dan sahabat Anas ini, dia adalah salah satu sahabat Rasul yang dia banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat lembut, orang yang sangat toleran dengan orang lain. Bahkan beliau berkata, sudah 20 tahun aku membantu Rasulullah, tetapi beliau tidak pernah berkata-kata kasar, tidak pernah berkata-kata yang sekiranya dapat menyakiti hati orang. Nah, tentu saja dalam pergaulan pun, selain makna pergaulan atau bermuamalah kita dengan orang lain yang dituntut kita harus melakukannya, tentu sikap-sikap suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah adalah hal yang pantas untuk dicontoh tentu saja. Nah, misalkan begini, Ustaz, orang gimana nih? Nasrani kan kadang ada juga yang baik, Ustaz. Ada yang baik, bagaimana itu, apakah dia itu bakal masuk surga atau gimana nanti, Ustaz? Kita bermuamalah tentu di dalam kemajumukan masyarakat, tentu bukan hanya dengan orang Islam, tapi termasuk dengan orang yang non Muslim juga. Tapi yang kayak misalkan mengucapkan selamat hari Natal atau betul itu sekali. Itu termasuk toleransi atau gimana? Kalau seandainya muamalah itu hanya sebatas pergaulan sosial, tidak masalah, asal tidak menyangkut dengan keyakinan dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang banyak ulama mereka berbeda pendapat di dalam hal ini, tetapi membolehkan antara boleh dan tidaknya seseorang mengucapkan selamat hari raya tertentu kepada agama yang lain. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Islam kita perlu berhati-hati. Sebagai seorang Muslim perlu berhati-hati. Apa kehati-hatian kita? Kehati-hatian kita adalah dengan tidak memberikan ucapan Natal kepada mereka, ya. Karena kalau seseorang mengucapkan suatu selamat hari raya agama tertentu, seakan-akan dikhawatirkan seakan-akan mengakui kebenaran agama yang orang lain. Padahal sebagai seorang mukmin kita diwajibkan berpegang teguh bahwasanya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Baik, pemirsa Zakat TV, saya kira break sebentar sampai nanti insya Allah akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Baik, sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita yang tadi bersama Kang Asep dan Teh Haris. Jadi gini, Kang Asep dan Teh Haris, bahwa bermuamalah kita dituntut berakhlak dengan akhlak yang baik kepada siapapun, kepada kaum muslimin apalagi mereka adalah saudara-saudara kita seagama, dan termasuk juga kepada non muslim, karena Rasulullah mencontohkan hal yang seperti itu. Dan tentu saja sebagai umatnya kita wajib menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dan Rasul adalah orang yang sangat toleran sekali, orang yang tidak mudah marah, orang yang sangat mudah memaafkan, dan beliau sangat mudah sekali bergaul dengan siapapun. Dan itu sebenarnya nilai positif yang diberikan, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan sebenarnya dakwah Nabi Muhammad itu lebih banyak pengaruhnya dari karakter dan akhlak pribadi Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam dikembangkan, disebarkan, didakwahkan dengan kekerasan, dengan pedang, itu sebenarnya adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berlaku kasar kepada siapapun, ya, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan rahmat. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh manusia, khususnya mereka yang betul-betul punya keinginan untuk beramal baik. Gitu. Masalah ini Zat, Nah. banyak tawuran nih di kita. Bagaimana nih akhlak remaja muslim kita. Betul sekali. Ya, ini salah satu problem kita sekarang ini bisa jadi adalah problematika remaja, akhlak remaja. Yang mungkin harus dididik juga dari betul sekali. kecil juga ya. Kita sebagai kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mereka, ya punya tanggung jawab untuk mendidik mereka supaya berakhlak yang baik. Karena akhlak ini adalah hal yang mahal. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi itu, bahwasanya tidak ada sesuatu hal yang lebih berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu hal yang berat timbangannya selain daripada akhlak yang mulia. Ya. Jadi akhlak ini akan menjadi tolak ukur kita di dalam masyarakat, ya, di dalam bergaul dengan banyak orang, dalam bergaul dengan lingkungan sekitar kita, tetangga kita, gitu ya. Dan dalam bahasa Arab disebut at-tasamuh, gitu ya, saling bertoleransi, kemudian saling menghormati sesama, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kira-kira dapat mengganggu orang lain, dapat merugikan orang lain, apalagi yang sifatnya kekerasan. Ya, ini kewajiban kita sebagai orang tua tentu saja untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang dapat diunggulkan di masa yang akan datang. Ada caranya nggak, Ustadz, kalau misalkan membentuk manusia yang berakhlak? Betul sekali. Cara, ya, sebenarnya cara banyak, ya, karena di antara cara itu mungkin yang pertama adalah dengan cara nasihat, ya, karena Rasul mengatakan, kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat, ya. Jadi dengan memberi nasihat, dengan memberi peringatan, dengan memberitahukan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga anak-anak kita tahu, sehingga kita tahu, bisa membedakan. Karena tidak sedikit orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang susah dikasih tahu, Ustadz. Betul. Selain dengan nasihat,
cara yang lain adalah dan sebenarnya bisa dikatakan ini adalah cara yang utama, gitu ya, yaitu dengan memberikan contoh, memberikan suri tauladan yang baik kepada mereka. Ya. Dan kalau sebenarnya orang tua memiliki perilaku yang baik, anak-anak akan mencontohnya. Itu. Sekeras apapun seorang anak ketika dia punya orang tua yang memiliki karakter yang baik, akhlaknya baik, tutur katanya baik, tidak pernah keras kepada anaknya, maka anak akan berpikir untuk mengidolakan orang tuanya. Jadi supaya tidak curhat lagi ke Facebook, gitu, curhat betul ke Twitter. sekali. Padahal kita Iya. curhatnya harus ke orang tua Iya. saja. Iya. Betul. Karena sebenarnya setiap anak itu dia mendambakan idola. Dan sebenarnya idola yang paling mudah dia terima Orang adalah tuanya. orang tuanya sendiri. Itu. Maka orang tua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga dengan demikian rasa kekaguman anak kepada orang tua ini akan berefek kepada pembentukan akhlak, karakter, kepribadian mereka. Gitu. Iya, kemudian di masyarakat kita sekarang banyak pengaruh nih, pengaruh dari luar, pengaruh dari dalam, TV segala macam. Betul sekali. Iya, perlu kita pahami bahwa kehidupan kita sekarang tidak bisa terlepas dari berbagai macam Dampak luar ya. dampak yang ada, baik itu berupa media elektronik, media cetak, apalagi elektronik yang bisa dikatakan tidak bisa dibendung. Dan di zaman sekarang di sisi lain kita membutuhkan hal itu, ya. Oleh sebab itu kita harus betul-betul arif dalam penggunaannya, dan disitulah peran orang tua untuk bisa memberikan pengawasan yang kepada, berperan penting memang betul, untuk orang tua. Orang tua harus bisa memberikan kontrol yang baik kepada anak-anaknya. Baik, sahabat Zakat TV dimanapun berada, insya Allah kita lanjutkan di segmen berikutnya pembicaraan yang kita lakukan pada hari ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Ustadz, Ya. tadi menarik sekali nih tentang pendidikan konsep berakhlak untuk satu keluarga aja yang kecil. Itu gimana, Ustadz? Baik, gini Teh ya. Dalam sebuah keluarga itu ada terdiri dari orang tua, anak-anak. Itu yang biasa berperan, Ustadz? Ya. Ibunya, uminya, atau ayahnya nih? Mungkin kondisional ya. Kadang sebagian anak itu dia punya hubungan yang erat dengan ayahnya. Ada juga yang dengan ibunya. Sebenarnya apa yang lebih tepat untuk dilakukan dalam membentuk pendidikan akhlak yang baik di dalam keluarga, yaitu
siapa di dalam keluarga itu yang paling berpengaruh. Berperan. Iya, yang paling berpengaruh. Oh, berpengaruh. Betul. Bisa jadi ibu lebih berpengaruh daripada ayahnya. Karena mungkin sehari-hari di rumah. Betul sekali. Bisa jadi ayah lebih berpengaruh kepada anaknya. Bisa jadi anak itu dia lebih suka mendengar kata-kata ayahnya atau kata-kata ibunya. Maka siapa yang paling berpengaruh di rumah itulah sebenarnya yang harus banyak memberikan peran positif. Karena mereka yang akan mudah diterima. Iya. Kalau misalkan di rumah itu cuma ada satu yang berperan, ibu. Iya. Sedangkan ayahnya itu sudah meninggal atau misalkan maaf cerai segala macam. Apa konsep pendidikan yang khusus untuk tunggal itu gimana? Tentu saja kalau sudah tidak ada pendamping lagi, tidak ada tanggung jawab di dalam pendidikan keluarga kecuali adalah kepada ibunya. Ya. Dan itulah artinya seorang ibu apabila dalam kondisi seperti itu, maka dia memiliki kewajiban yang berlipat-lipat, ya, yang dia mungkin harus memberi nafkah kepada anak-anaknya. Berperan double juga ya. Termasuk dia harus menjadi kepala rumah tangga, dia harus menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu, setiap orang tua harus memahami betul konsep mendidik kepada anak-anak. Yang bagus kayak gimana, Ustaz? Tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah bahwa tidak ada yang lebih efektif kecuali adalah suri tauladan yang baik. Suri tauladan memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam memberikan pengaruh positif baik itu kepada keluarga atau kepada bangsa, orang lain, kepada bangsa secara umumnya. Dan seseorang tentu tidak akan bisa menjadi suri tauladan yang baik kecuali dia memiliki keimanan yang kuat, dia sendiri memiliki kesolehan yang tinggi, gitu. Sehingga keimanannya, kesolehannya itulah yang berpengaruh kepada orang lain. Dan saya kira kita juga mengetahui bahwa banyak karakter dan figur yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang kita mendambakan seseorang, atau misalkan kepada ulama tertentu saja kadang-kadang kita mendambakannya karena kita tahu kesolehannya, kemudian tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadi sebuah idola yang benar tentu harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, dan itu juga tidak akan bisa begitu saja terwujud kecuali keimanan dan ketakwaan itu disertai dengan perilaku kita yang baik dan tingkat ketaatan kita kepada Allah yang lebih, gitu. Jadi pada dasarnya semuanya harus dimulai dari diri sendiri, harus dimulai dari diri kita, sehingga orang lain, anak-anak kita tidak perlu mendengar perkataan kita, tidak perlu mendengar hentakan kita, ya. Mungkin tidak perlu kita marah-marah kepada mereka, tapi mereka sudah mengerti. Oh, orang tua saya tidak menghendaki ini, mereka tidak ridho kalau saya berbuat seperti ini. Nah, termasuk juga lingkungan kita sama seperti itu. Gitu. Ketika kita tidak punya perilaku yang baik kepada orang lain, orang juga akan berperilaku yang sama kepada kita. Maka sebenarnya sekeliling kita itu adalah ibarat cermin bagi diri kita sendiri. Cermin itu jujur ya. Betul, gitu kan. Betul. Baik, mungkin saya kira obrolan kita hari ini terima kasih cukup sekali ini. Iya, baik. Saya sapa pemirsa dulu di rumah, sahabat Zakat TV. Demikian tadi obrolan saya Ahmad Bushro Said dengan teman-teman yang ada di sini, Kang Asep dan Teh Aris. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang disempurnakan akhlaknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, kata Rasul, "Ma min syai'in asqalu min husnil khuluq yaumal qiyamah." Kata Rasul, tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang mulia pada hari kiamat. Jadi akhlak ini menjadi modal kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat nanti. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang yang selalu
muliakan dengan akhlak yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna waj'al abna'ana min ahlil ilmi wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Zakat TV, sampai ketemu insyaallah di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.